Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Wahyu 11 ayat 5-8. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Saudara, tindakan pengukuran merupakan tindakan simbolis. Dan bukan hanya satu kali dapat ditemukan di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama, ketika Allah memerintahkan untuk mengukur bait Allah, bait suci, maka ini merupakan tindakan simbolis yang menyatakan kepemilikan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah. Dalam bagian ini, Rasul Yohanes menerima instruksi untuk melakukan tindakan simbolis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu mengukur bait suci. Dan ini saudara tentunya bukan bait suci secara lahiriah, karena bait suci secara lahiriah sudah dihancurkan. Tetapi artinya bahwa gereja, tubuh Kristus, itu adalah milik Allah yang dilindungi dan dipelihara. Nah, kalau kita perhatikan saudara, tampaknya hal ini menekankan bahwa bait suci adalah milik Allah. Namun bait suci tidak perlu diukur bagian halaman karena telah diberikan kepada kaum non-Yahudi. Ini menggambarkan bahwa Allah melindungi orang percaya dan memisahkan mereka dari orang-orang yang tidak percaya. Jaminan ini diberikan terutama terhadap kenyataan bahwa bangsa-bangsa yang tetap mengeraskan hati menolak Injil akan menganiaya umat Tuhan, dan dengan demikian berarti mereka juga melawan Tuhan yang empunya gerejanya. Dalam Wahyu 11 ayat 3 dikatakan begini, dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Dalam keadaan yang demikian, saudara, Tuhan mengutus kedua saksinya. Tetapi memang tidak ada penjelasan mengenai identitas mereka. Siapakah mereka? Dari mana mereka? Yang pasti adalah mereka bertugas untuk bernubuat, berkhotbah, dan mendemonstrasikan pertobatan melalui kain kabung. Untuk itu saudara, mereka diberikan kuasa untuk melakukan memang hal-hal yang spektakuler yang mampu melindungi diri mereka sendiri. Tidak akan ada orang yang mampu membinasakan mereka berdua kecuali atas seizin Tuhan. Namun ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian, mereka akan dibunuh oleh musuh, dan itu terjadi ketika mereka telah menyelesaikan pelayanan mereka. Nah, saudara, justru di tengah kesulitan dan tekanan aniaya yang keji terhadap gereja, ternyata gereja dilengkapi untuk menjalankan dua peran. Apa itu? Peran yang pertama adalah keimatan. Peran yang kedua adalah kenabian, yang ternyata bisa disimbolkan melalui dua saksi. Kuasa Allah akan menyertai mereka, sehingga tanda-tanda penghukuman Allah
melalui mereka terjadi terhadap setiap orang yang melawan gereja. Seperti halnya Yesus mati kemudian bangkit, gereja yang menderita pun mengalami kegetiran derita dan kegelapan maut. Tetapi bersama Yesus, umat Allah terjamin kekal bersama Allah. Apabila gereja sejati diukur untuk masuk ke dalam pemeliharaan Allah, dunia yang berontak dibatasi lingkup kejahatan mereka dan ditentukan untuk binasa. Apa artinya firman Tuhan ini buat kita, saudara? Firman Tuhan ini mau bicara kepada kita begini. Dunia yang penuh dengan dosa ini tidak tahan dengan berita tentang kebenaran. Saya ulang, saudara. Dunia yang penuh dengan kegelapan tidak tahan berita tentang kebenaran. Tetapi kalau itu adalah berita kejahatan, ya itulah memang tempatnya dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu, saudara, berita tentang Kristus yang disampaikan oleh saksi-saksinya, sehingga dunia akan selalu mencari cara untuk menghalangi pemberitaan itu. Karena dunia tidak tahan dengan kebenaran, sebab dunia telah jatuh dalam dosa. Ketika ada orang yang memberitakan kebenaran, justru orang itu akan mendapatkan perlawanan. Ketika orang itu justru memberitakan hasutan dan kesalahan, orang itu justru akan mendapatkan dukungan. Itulah dunia yang sudah jatuh dalam kegelapan, saudara. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi hal itu? Apakah kita takut? Apakah kita mundur? Ataukah kita justru malah ikut memberitakan yang salah, bukan memberitakan yang benar, saudara? Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah milik Kristus yang dilindungi dan dipelihara. Mari kita menjadi saksi Tuhan di dalam kebenaran. Walaupun memang ketika kita menyampaikan pun juga dengan cara yang benar. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan ini salah, itu salah, tidak. Tetapi mari kita belajar untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran. Tidak perlu jauh-jauh, dimulai dari tengah-tengah keluarga dulu. Yang kita katakan kebenaran, yang kita ceritakan kebenaran, yang kita bangun adalah kebenaran. Baru kemudian di gereja, di rumah Tuhan. Saudara, kadang banyak terjadi di rumah yang kita bangun adalah kekhawatiran. Yang kita bangun adalah cerita-cerita yang buruk tentang orang, kecurigaan. Demikian juga nanti di gereja. Ya maka kita tidak akan pernah menjadi saksinya Tuhan. Mari kita mulai membangun kebenaran itu dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah gereja, dan dari tengah-tengah dunia. Menderita karena beriman kepada Yesus dan karena melakukan kebenaran firman Tuhan adalah kehormatan bagi orang percaya. Sudahkah kita menderita karena melakukan firman? Ataukah kita justru memilih untuk tidak taat kepada firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah kegelapan dunia adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Dan seringkali ketika kami memberitakan kebenaran, kami menghadapi perlawanan, kami menghadapi permusuhan, karena dunia yang sudah jatuh dalam kegelapan tidak tahan dengan kebenaran, akan melawan, akan berusaha untuk menjatuhkan. Sebaliknya ketika kami memberitakan kesalahan, itulah yang akan diterima oleh dunia. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya kami belajar membangun kebenaran itu, berita kebenaran itu yang paling dekat, dimulai dari keluarga.
membicarakan kebenaran, ngobrol kebenaran, menyaksikan kebenaran. Demikian juga setelah dari keluarga di gereja, kemudian di tengah masyarakat dan di tengah-tengah dunia. Tolonglah kami Bapa supaya kami berani untuk memberitakan kebenaran itu. Karena menderita, karena beriman kepada Yesus dan karena melakukan kebenaran firman adalah kehormatan bagi orang percaya. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk Bruce yang sedang di dalam observasi di Surabaya. Tuhan tolong, Tuhan genggam erat anak-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dapat diobservasi dengan tepat, ditemukan persoalan, dan kemudian bisa dilakukan penyembuhan dan pemulihan. Demikian juga berdoa untuk Jenny dan Michael. Berikan kesatuan hati kepada mereka berdua, tetap mengandalkan Allah, tetap mengandalkan doa. Aijun juga yang berangkat ke Surabaya, Tuhan juga memberikan hikmat, kekuatan, dan pertolongan untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan yang memberikan kemurahan sehingga Bruce pun bisa pulih kembali, sehat kembali oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian juga berdoa untuk Pak Lukman. Kami bersyukur melihat kondisinya yang sudah makin baik, yang sudah kembali untuk bisa beraktivitas. Tuhan kiranya tolong, kami percaya Tuhan punya maksud yang baik. Biarlah hatinya adalah hati yang terus takut kepada Tuhan, sehingga ini membuatnya bersyukur akan kebaikan Tuhan, dan keluarga ini bersama Yesucian dan David Davina diberikan kedamaian yang dari sorga. Tetap berdoa untuk Ibu Komangsari di dalam masa-masa kemoterapi Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan dalam iman. Bahkan ketika ada yang berusaha untuk menggoyahkan imannya, biarlah Ibu Komangsari tetap teguh untuk mempercayai dan berpaut kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk Penatua Evelyn Budiman di dalam masa-masa pemulihan pasca operasi. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan di dalam iman, memberikan kesabaran, sehingga proses ini dilewati dengan segala kasih karunia Tuhan, untuk membuatnya boleh makin sehat, untuk membuatnya makin pulih sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.